Oke, sip. Nah, mungkin ya gue langsung mulai aja. Nah, jadi besok kan kalian bakal tes. Dari Pak Haris sendiri bakal bilang tuh kalau tes kalian tuh besok bakal dikasih, bakal mulai dikerjain dari Jumat malam sampai Sabtu pagi gitu. Cuman buat durasi pengerjaannya belum dikabarin lagi. Nah, untuk tutor kali ini mungkin gue langsung latihan soalnya aja. Karena kalau dilihat dari tahun lalu sebenarnya, apalagi kalian juga take home test gitu kan. Jadi harusnya kalian udah lebih apa ya, lebih mudah lah. Jadi kalian tinggal nyiapin metode-metodenya, terus kalau ketemu soal tinggal dimasukin variabel-variabelnya gitu. Jadi mungkin gue langsung mulai aja. Nah, eh, kalau dari Pak Haris sendiri bilang, kalian tuh besok bakal ujian dari bab yang pertama sampai ke bab yang pendekatan fungsi gitu. Jadi ini gue bakal ngejelasin kalian tiga bab pertama, ntar sisanya bakal jadi sama Ata gitu. Untuk bab pertama, ini gue ambil dari soal tes tahun lalu gitu sih. Jadi yang pertama itu ada soal tentang galat, penjumlahan galat. Terus yang kedua itu ada angka penting. Untuk yang pertama, ini simpel aja sebenarnya. Jadi kalian ada punya A itu 2,56, kurang, terus errornya kurang lebih 0,04, mau ditambahin sama variabel B, itu 4,25, kurang lebih 0,03. Ini sebenarnya dijumlahin aja kayak biasa, yang bilangan pastinya dijumlahin sama errornya juga dijumlahin. Jadi hasil akhirnya itu kira-kira sekitar 6,81 kurang lebih 0,07. Sebenarnya gitu aja sih. Kalau mungkin kalau mau dibuktiin bisa juga. Jadi anggapnya anggaplah 2,56 itu ditambah 0,04 dulu berarti punya 2,6. Terus yang bagian bawahnya itu 2,52 ditambah yang 4,25 tambah 0,03 itu 4,28. Yang ini yang bagian bawahnya itu 4,22. Ini kalau dijumlahin itu Komrek. 6,88. Komrek. Terus yang bawah itu 6,74. Ini kalau dikurang itu kan berarti galatnya sekitar 14 berarti ya. Ya benar berarti. Ini kan kalau dikali 2 0,14. Jadi sebenarnya sama aja terbukti. Jadi simpel aja. Kalau mau ngerjain tinggal bilangan asing dijumlahin, terus errornya juga dijumlahin. Itu hasil akhirnya. Itu buat soal yang pertama. Terus untuk soal yang kedua, ini tuh tentang angka penting. Ini kalian tinggal baca aja dari PPT-nya Pak Haris. Gitu. Kalau kanal satu gue nggak tahu PPT gimana, cuman kalau kanal 2 tuh Pak Haris udah ada ngasih PPT tentang angka penting. Jadi ini ada tiga soal, mungkin yang pertama dulu ya. 0,00195 kali 10,3. Ini kalau kalian lihat di sebelah kiri, yang 10 pangkat min 3 ini bukan termasuk angka penting ya. Jadi nggak usah dihitung, terus yang bagian angka desimal ya. Jadi kan fokus di sini aja. Eh, Kalau dari PPT itu, yang desimal tuh yang yang dianggap sebagai angka penting, angka yang bukan nol. Jadi ini ada tiga ya, satu, dua, tiga. Jadi ini tuh ada tiga angka penting. Terus untuk soal yang kedua itu ada 0,0 eh 0,830. Itu angka pentingnya ada berapa? Kan tadi yang gue ngomong tadi itu semua angka yang bukan nol itu angka penting. Cuman ini ada angka nol nih di belakang angka yang bukan nol. Kalau lihat di PPT bagian yang ini ya, dan ini juga. Jadi kalau misalnya ada angka nol, cuman di belakang angka yang bukan nol, itu tetap dihitung sebagai angka penting. Jadi yang ini enggak, eh, yang ini enggak penting, yang ini dihitungnya angka penting. Jadi totalnya itu ada tiga angka penting juga. Terus yang ketiga
eh 2,2 eh 12,1 kali 10,5. Ini dianggap bukan angka penting. Terus kalau yang ini 12,1-nya berarti itu eh kurang nol. Nah, berarti ini ada berapa? Totalnya itu ada 4 angka penting ya. Karena ini udah pasti angka penting, terus satu juga angka penting, dan sesuai yang aturan yang kayak nomor 2 tadi, kalau misalnya ada angka nol di belakang angka yang bukan nol, itu tetap dihitung sebagai angka penting. Jadi ini tuh ada 4 angka penting. Sebenarnya kalau dari tahun lalu, soal untuk bab pertama ini aja, yang bagian teori-teorinya gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau tanya dulu nggak untuk bab satu? Oke, gua anggap aman lah ya. Itu untuk bab pertama. Terus masuk ke bab kedua. Bab kedua ini udah mulai masuk ke eh, coding-coding misalnya, atau nggak Excel gitu. Ini sebenarnya ada yang mirip dengan soal tugas kalian kemarin. Ini juga keluar juga di UTS 2 yang kemarin tahun lalu gitu. Jadi gue mau bahas aja, bahas ulang lagi. Untuk bab 2 sendiri itu dia fokusnya itu bab apa namanya? Tentang apa namanya? Bab 2 itu tentang akar persamaan non linear gitu. Yaitu ada metode yang bisection, terus ada regulakalsi, juga ada metode Napson. Nah, itu intinya ada 3 metode itu sih untuk bab 2. Nah, untuk soal yang pertama ini, kalian tuh dikasih soal tentang bola yang ngapung gitu. Terus kalian disuruh nyari kira-kira bola yang apa ya terendam dalam air tuh luasnya berapa. Jadi sebenarnya ini simpel aja gitu. Intinya tuh di bab 2 adalah kalian dari soal bisa membuat suatu persamaan yang sama dengan nol gitu intinya. Jadi kalau misalkan baca untuk soal ini, kalian punya 2 persamaan nih dikasih di soal. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Nah, kalian bikinlah dari 2 persamaan ini jadi satu persamaan yang menghasilkan nol. Kalian cek di soal tuh pasti ada keterangannya. Nih, ini. Mana ya? Oh, ini. Timbangan gaya antara berat bola dengan gaya apung yang lain adalah berat air yang digunakan oleh bagian bola yang tenggelam. Jadi intinya kalau dari soal itu berarti mau nunjukin kalau berat bola itu sama dengan berat air yang dipindahin. Sebenarnya ya kita kan punya persamaan langsung ketemu aja gitu. SG rho air kali G 4/3 pi R ya sama dengan rho air G 1/3 pi X kuadrat 3R min X. Sebenarnya ini udah bisa kalian langsung masukin kode cara gimana tinggal berarti yang persamaan dua ini kan persamaan dua ini persamaan satu berarti tinggal persamaan dua dikurang persamaan satu itu kan otomatis hasilnya nol. Kalau dari soalnya ya kasih tahunya kayak begitu. Cuman kalau gue nyaranin ya disederhanain dulu sih. Jadi masukin ke kodenya tuh lebih gampang. Ini kan ada yang bisa coret-coret ya kayak row air bisa coret, juga bisa coret, sepertiga juga bisa coret, terus pi juga bisa coret, udah gitu. Terus kalian terus ulang persamaannya jadi SG 4 R pangkat 3 sama dengan X kuadrat 3R min X. Nah, udah dari sini kalian buatlah persamaannya. Persamaan non linear. Apa sih namanya? Ya non linear lah gitu. Berarti X kuadrat 3R min X kurang SG 4R 43 sama dengan nol. Nah, kalau kalian udah punya persamaan ini, kalian tinggal masukin nih.
dalam kode Python kalian lah, atau mau Excel juga bebas. Nah, ini kan di soal ada nih ketentuan pakai metode bisection atau dua-duanya nih, metode bisection dan juga Newton Raphson. Nah, mungkin eh, kita langsung coba pindah ke Python dulu, karena gue ganti laptop. Nah, habis loading. Nah, ini untuk soal tadi ya. Saran gue adalah untuk ujian besok, kalian tuh udah nyiapin udah nyiapin kode metode-metode yang ada di PPT. Kalau di kelas 02 kan dari Pak Hari sendiri, PPT itu udah PPT itu ada bagian dokotnya gitu. Itu kalian coba minta, ya kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh. Cuman kalau kalian mau pengen cepet, tinggal minta GPT gitu. Kalian copy dokotnya, kalian suruh ubah jadi Python gitu. Pasti ntar dikasih codingannya. Jadi dari soal tadi itu kan diminta pakai metode bisection sama metode Newton-Raphson. Udah kalian tinggal cepat-cepat masukin aja sih buat variabelnya. Kalian lihat di atas, itu berarti S sama dengan 0,4. Terus ada dari dari 0,4. Terus ada udah ya. Terus udah kalian tinggal ubah fungsinya dengan persamaan yang udah disederhanain tadi. Nah, ngomongin tadi kan X kuadrat, terus dikali 3 kali R sama X sama SG dikali 4 dikali R sama 3. Terus untuk X powernya, ini bikin 0 aja, karena nggak ada di soal juga kan. Bikin 0. Nah, untuk X uppernya, ini kalian harus teliti gitu. Karena untuk X uppernya kan nggak mungkin lebih dari diameter si bola gitu. Jadi ya logika aja sih. Jadi ada bola ditaruh di air, kan nggak mungkin bola yang bagian terendamnya itu melebihi diameternya gitu. Jadi di sini kalian atur 2 kali R-nya. Terus yang ini ya bikin 20 aja nih juga errornya biarin aja begitu. Oh, udah harusnya kan tinggal diameter langsung muncul itu. Nah, ketemu ya. Jadi yang diambil tuh yang ini guys. 0,034 Jadi bisa dibilang bagian yang terendam itu sekitar 0,03 meter. Terus kalau mau pakai Newton Raphson, eh, sama aja. Kalian coba pindahin ini ke bawah. Terus teksnya ini. Nah, untuk yang bagian ini, kalian tinggal turunin aja. Berarti kan di 2 kali X dikali 1 eh, sorry, sorry. 2X kali 1 kurang eh, oh salah, 2X kali 6 kali X kali kurang X kuadrat itu min 3 kali X kuadrat.
coba ya. Saya juga bikin eh ini kan kalian tahu tadi ya, maksnya itu 0,0 berapa? Ya, dua kali R gitu, 0,08. Jadi untuk X di Newton Raphson itu jangan sampai melebihi 0,08 karena nanti hasilnya bakal beda. Nih, coba misalnya. Oh, nggak bisa kan? Eh, oh, hasilnya beda. Cuma kalau kalian bikin di bawah 0,08 itu hasilnya bakal sama. Terusnya. Nah, ya, sama ya. Gampang lah. Udah sih untuk soal yang pertama itu simpel aja. Jadi kalian ada soal kalian nurunin jadi persamaan sampai dengan nol, sama dengan nolnya kalian masukin ke metode dissection sama metode Napsol. Terus lanjut lagi, soal yang kedua di bab 2 juga. Nah tadi itu tentang fluida ya, tentang air lah. Sekarang kita masuk ke tentang listrik. Jadi kalian punya persamaan nih. Udah, untuk langkah pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Kalian bikin suatu persamaan yang bisa yang bisa disamakan nol. Ini lebih simpel sih, gua kalau ngeliatnya. Jadi kalian punya persamaan satu ber Z sama dengan akar bla bla bla. Jadi kalau misalnya mau dibikin nol ya, ya udah tinggal pindahin satu per Z ke kanan gitu. Satu per R kuadrat tambah WC satu per WL kuadrat dua dikurang satu per Z. Nah ini kan otomatis udah sama dengan nol. Ya udah kalian dari kalau udah punya persamaan ini tinggal dimasukin ke kode lagi. Tinggal ngecek juga di soal minta pakai kode apa gitu, metode yang mana. Nah, untuk soal ini diminta metode regulasi sama setengah selang. Ya udah, kalian kalau udah punya persamaan ini, tinggal masukin lagi ke kode, tinggal lagi deh. Nah, ini soal yang tadi ya. Udah, kalian tinggal masukin variabelnya lagi, biasa. Kalian punya Z, itu 5. Terus kalian punya R, itu 2,5. Terus kalian punya C, itu 0,8. 0,8. Nah, 0,8 kali 10 banding 6. Terus L-nya 0,4. Terus kalau udah, kalian ubah ke, kalian pindahin persamaannya tadi ya. Persamaannya itu tadi eh, akar, di akar isinya tuh satu R kuadrat per R kuadrat ditambah W dikali C di 1 per W dikali L kuadrat. Terus terakhir dikurang 1 per. Terus untuk X bawah sama X bawah sama X atasnya itu kalian dapat dari soal. Nah, ini kan ada nih nilai tebakan awal 100 sama 1000. Ya udah, nanti tebakan bawahnya itu 100, tebakan atasnya 1000. Nah, di sini ada diminta ketelitian sebesar 0,1%. Ketelitian itu dimasukin ke bagian tol ini ya. Cuman bukan berarti angka 0,1 dimasukin, karena tol di sini itu adalah selisih nilai yang dicari sama nilai yang dapetin. Kan di sini nilai yang dicari itu nol kan, sama dengan nol. Nah, untuk ini kan error dalam persen. Jadi dalam persennya harus dikali 100 dulu. Jadi itu sekitar
0,001. Jadi itu yang dicari nanti eh, apa ya? Bukan nol gitu hasilnya. Ya kalau bisa di bawah 0,001 ini. Benar nggak ya? Kurang 0,0001. Nah, ini. Jadi maksud dari 0,001 ini apa? Yang dicari kan nol, gitu. Tapi kalau misalnya sama perhitungan itu udah nyampe angka di bawah 0,001 itu udah dianggap benar gitu. Ntar jadi iterasinya bakal di break di situ. Bakal diberhenti. Nanti kalian bakal dapat dengan penelitian sebesar yang ada di soal. Misalnya, oh udah kalian tinggal coba jalanin. Oh, oke. Perlu guys, ternyata salah di eh, salah di mana nih? Baca ada pakai kuadrat. Oke, satu. Oh iya. Eh, Bentar guys, ini yang salah kita sama nih. Pakai kuadrat. Eh, Mana nih? Udah. Nah, udah itu benar lah. Gue nggak tahu bedanya di mana, cuman kadang suka gitu. Sebenarnya sama aja sih. Ya udah intinya inilah ketemu. Jadi sama 3 iterasi itu ketemu langsung jawabannya. Jawabannya mana yang ini XR. Jadi kalian dapat frekuensi angular itu sebesar 212,5. Itu untuk tengah selang atau metode bisection bahasa Inggris. Terus masuklah ke metode yang kedua, itu regulasi. Nah, untuk regulasi sebenarnya sama aja, kalian tinggal masukin variabel, kalian masukin fungsinya, kalian masukin juga, terus ini 100, 15.000, ya, iya, udah tinggal dijalanin. Ya, hasilnya mirip lah ya, nggak sama banget. Cuman kan yang penting tuh errornya udah di bawah 0,01, udah sampai ketelitian. Ya udah kalian tinggal masukin soal. Kalau metode dissection itu 3 kali iterasi. Kalau regular itu sebanyak 6 iterasi itu. Untuk nilainya, yang dissection kalian ambil yang XR, terus kalau regular kalian ambil yang XR juga. Gitu. Itu untuk eh, soal-soal dari bab 2 lah ya, tentang sama non-linear. Mungkin ada yang mau tanya dulu nggak sebelum pindah ke bab 3? Ada yang mau tanya? Oke, gua nggak paman lah ya. Jadi untuk bab 1 dan bab 2 segitu aja. Terus masuk untuk bab ketiga. Bab ketiga ini mungkin 02 harusnya udah familiar gitu karena waktu itu pernah bikin responsinya juga tentang bab bab 3 nih. Itu tuh tentang yang eliminasi Gauss sama iterasi Gauss-Seidel. Jadi intinya di bab 3 ini kalian dikasihlah suatu data gitu dari soal. Ini dari data itu kalian harus bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Matriksnya itu kalau bab 3 itu biasanya matriks A dikali X itu matriks yang dicari sama dengan matriks B gitu. B ini tulis A. Ya, ini langsung ketemu lah ya. Kayak yang gue bilang tadi.
Jadi intinya kalian punya suatu matriks, matriks A dikali matriks X, ini dicari misalnya, ini dari soal. Ah, nah intinya ya udah kalian punya data ini, terus punya persamaan ini, kalian harus bisa ubah kedua ini menjadi matriks-matriks di sini. Caranya gimana? Ini simpel aja sebenarnya. Eh, Kalian berarti otomatis ini kan apa ya? Kalau A ini kan banyak banget ini ya. Itu tuh maksudnya nunjukin apa? Itu tuh nunjukin persamaan ini guys. Nah, ini kan bakal ada empat ya, empat sesuai nih. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ke bawahnya kenapa ada empat juga? Karena di sini ada empat data juga. Satu, dua, tiga, empat. Ya udah, kalian bikinlah persamaan. Persamaan satu, persamaan untuk baris pertama ya. Persamaan satu. Berarti kan, eh oh ya, ini kan kalau kalian lihat ya, ini A0, A1, A2, A3 itu kan yang kita cari. Itu. Konstanta kurva kalibrasi. Nih, ini kan yang kita cari. Jadi maksudnya maksudnya apa yang dicari? Jadi A0, A0, A1, A2, sama A3 itu tuh masuk ke matriks A gitu. Jadi kalian nggak perlu tulis dalam persamaan kalian yang bakal dimasukin ke matriks A gitu. Jadi untuk persamaan yang pertama, jadi kalian punya 1000 per T. T itu diambil dari tabel. Cuman kalian harus eh, teliti juga karena di soal ini mintanya temperatur dalam Kelvin bukan dalam Celsius. Karena di tabel ini dalam Celsius kan. Jadi kalian harus ubah dulu. Jadi ya udah di sini 273 tambah 10 tambah dengan satu ditambah len R-nya ini diambil dari tabel juga, tabel yang baris pertama. R itu kan 500 ohm gitu. Ya udah kalian tulis 500 terus tambah lagi len 500 kuadrat tambah tambah lagi kayak gimana? mana sih? Len Makhluk itu doang. 500 sama 3. Sisanya opsional. Nah, jadi ini untuk persamaan pertama udah selesai gitu. Terus kalian punya persamaan dua tuh 1000 dibagi 273 tambah 25 bla 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 sampai sama 4 kalian udah punya. Terus udah kalau misalnya udah kalian udah punya 4 persamaan, kalian tinggal masuk masuk ini ke dalam A sama matriks B gitu. Untuk matriks A, berarti kan kalian punya segini lah ya 4. Isinya tuh gimana? Ya udah sesuaiin sama persamaan kalian gitu yang kalian punya. Yang bagian kiri atas berarti satu, terus ini len 500, ini len 500 kuadrat, ini len 500 pangkat 3. Yang bawahnya juga ngikut dari persamaan yang di atas gitu. Terus yang matriks B itu kan kalau lihat cuman empat empat kolom, cuma satu baris gitu. Maksudnya apa itu? Kalian ambil dari yang bagian ini nih, 1000 per T, yang ini. Ya udah kalian tinggal masukin aja berarti. Kalian punya 4, ada 1000 per 273 tambah 20, bla 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 bla. Udah dapatlah matriks A sama matriks B. Kalau misalkan kalian udah punya dua matriks ini, ya udah kalian tinggal eh, pindah ke codingan. Kalian tinggal masuk gitu. Nah, ini untuk soal tiga tadi, soal bab tiga yang pertama tadi ya. Ngesainnya itu pakai apa? Sebenarnya untuk bab tiga ini metodenya tuh cuman intinya cuman dua sih. Jadi kalian yang pertama metode eliminasi Gauss sama yang kedua itu iterasi Gauss-Seidel. Jadi untuk soal yang pertama ini sebenarnya nggak disuruh metode apa-apa yang tidak ada ketentuan gitu mau pakai metode mana. Dia kan bilang yang paling dikuasai baik kan. Kalau gue yang mending eliminasi Gauss saja gitu. Udah kalian copy lah codingan eliminasi Gauss itu juga udah gue kasih kemarin yang buat responsi kanal 2. Kalian pindahin terus kalian tinggal ubah matriksnya
Nah, untuk matriks A, nah, kalian isi berarti itu 1,500 500 kuadrat terus kilo 500,3 gitu. Ya, ini kan isi beli semua, cuman ganti. Tadi kan R yang kedua itu 1.100, 1.100, juga 1.100. Terus yang ketiga itu 1004, 1004, 1004. Terus yang ketiga, yang terakhir itu 626,5, 626,5, 626,5. Terus matriks B-nya isi dengan hasil persamaan tadi. Yang pertama itu kan berarti 1000 dibagi 27 tambah 15, tambah 20 tambah 20. Yang diganti tadi persamaan kedua itu 25, suhunya 30, ini 40. Udah kalian coba jalanin aja. Harusnya langsung dapet. Nah, jadi ini hasilnya guys. Ntar coba cerita. Ntar, kayak masalah guys. Ntar guys. Udah. Oh, bawah gitu. Memang permainan kurung-kurung ini harus diperhatiin dulu guys. Kayak gitu harus dikurang. Supaya dibagi dulu baru, ditambah dulu baru dibagi. Nah, ini benar nanti ya. Udah, kalian tinggal masukin ini solusinya ke dalam soal kalian. A1, A2, A3. Cuman ini kan ditanya lagi nih bawah nih. Dan kurva kalibrasi tersebut, jika pengukuran menunjukkan R sama 500 ohm, itu sesuai nggak dengan temperatur yang di tabel gitu. Ya sebenarnya kalian bebas sih mau kalian tinggal masukin ke fungsi yang kalian udah punya. Itu kan berarti kan tinggal kalian bikin gitu fungsinya. Ini A0, A0 kalian ambil dari solusi tadi, A1 kalian ambil solusinya, terus kalian punya persamaan. Ya udah kan tinggal masukin R-nya 500 per ketemu T-nya berapa. Itu bisa kalian lakukan secara manual. Cuman kalau kalian mau masukin dalam codingannya juga bisa. Cara gimana ya? Ini biar cepet, gue copy aja ya. Tuh, bentar. Nah, simpelnya adalah ya udah kalian coba hitungin aja gitu, kalian tambahin di kode kalian. Jadi kalian bikin variabelnya itu K sama 500. Jadi kalian bikin persamaan yang udah kalian dapat. Nah, ini cara ngambil data A0, A1, A2, A3-nya itu kalian ngambil dari solusi yang udah dilakuin fungsi ini. Kan fungsinya ngeluarin matriks X ya. Ya udah kalian ambil aja matriks X. X0 itu berarti A0, X1 itu A1, X2 itu A2, X3 itu A3. Udah kalian udah kalau udah begitu, kalian dapatlah. Itu kan kalau di soal tuh itu udah dibagi hasil persamaannya gitu. Udah ya sama 1.000 persamaan. Kalau udah kalian jalanin, ntar kalian muncul di bawah. Nah, ini 293 oke oke. Ini kalau kalian lihat di tabel, itu sama ya. 293 di orang 273 kan 20 pulsasi. Ya udah kalian tinggal masukin 20 pulsasi sama. Gitu. Itu untuk soal yang pertama.
Kita lanjut lagi ke soal terakhir. Nah, soal terakhir, seperti yang gue bilang tadi, untuk bab 3 ini, intinya tuh sama. Kalian punya suatu data yang dikasih di soal, terus kalian harus ubah ke dalam bentuk matriks. Biasanya, ya udah, bentuknya gini-gini lagi, AX sama dengan B. Nah, untuk yang ini, itu beda kan datanya sama sebelumnya. Cuman, untuk soal yang kedua ini, harusnya lebih simpel. Kalian harusnya bisa lebih pahami aja caranya gimana. Ini langsung udah kelihatan gitu polanya. Ini tuh matriks A kalian, ini matriks B kalian. Ya udah, kalian tinggal masukin ke eh, ini matriks A, kalian masukin yang gue kotak pertama ini. Kalau yang B kalian masukin kotak kedua. Nah, cuman di sini tuh harus kalian teliti juga karena yang di tabel ini masih 17, 18, 19, 23, sedangkan yang di soal dia itu ditulisin dalam ribuan rupiah. Jadi kalian harus kali 1.000 dulu gitu sebelum kalian masukin ke dalam matriks B. Oh, udah kalian udah punya nih matriks A, matriks B, ya udah kalian tinggal pindah lagi. Nah, cuman di sini kan ada, pindah dulu nih ya. Nah, nah, tapi kan di sini untuk soal yang kedua ini itu kan ada nih tulisan menggunakan metode eliminasi, iterasi maupun informatif. Nah, sebenarnya apa ya? Untuk bab 3 ini gue juga kurang terlalu paham. Biasanya kalau misalnya kalian ngitung pakai metode yang berbeda itu bisa ngasilin hasil yang berbeda juga. Ya, misalkan kalian coba dulu lah pakai eliminasi Gauss gitu ya. Ini kalian udah punya fungsinya, kalian tinggal masukin ke matriksnya. Tapi matriks A itu, matriks A itu berarti 150,75, 100,75. Terus ada 150,50, 100, 100. Terus yang ketiga itu 50,200, 80, 70. Terus yang terakhir itu 80,40, 100, 100. Yang B-nya itu 12.625, ini 18.700, itu 19.000, sama yang terakhir 23.600. Nah, kalau kalian lihat, ini tuh kan ada nih solusinya gitu. Cuman pas bagian ngecek errornya, yang persamaan 3 sama 4 itu ngasilin error yang gede banget tuh. Yang nggak mendekati nol lah bisa dibilang. Itu berarti ada selisih sekitar 42,6 dari nilai asli yang harus kalian dapetin gitu. Jadi kan ini kelihatan errornya gede gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukin ke soal, masukin ke jawaban kalian pun pasti dihitungnya salah gitu, karena errornya gede. Nah, saran gue adalah kalian coba metode yang lain. Nah, di bab 3 ini, sebenarnya kan intinya tuh metode itu ada dua gitu. Eliminasi Gauss sama iterasi Gauss itu. Sebenarnya untuk informatif pun juga bisa. Eh, Cuman waktu itu dari PPT-nya tuh nggak diajarin sih, nggak dikasih pseudo konten juga. Jadi kalian fokusinnya di eliminasi sama iterasinya aja. Eliminasi Gauss hasilnya kayak gini kan berarti errornya masih gede gitu, berarti kurang bagus gitu, berarti metode kalian coba metode iterasi gitu, pakai iterasi Gauss itu. Ya udah kalian coba masukin aja, ya kalian pindahin. Terus ini kalian isi tadi 17.000, 65, 300, minus sama 23, 60. Ya udah kalian coba jalanin aja hasilnya sudah. Nah,
ini belum nambahin error sih, cuman hasilnya tuh beda gitu. Dan kalau misalnya kalian ngecek dengan hitung secara manual ya, kalian masukin ke dalam persamaan, ini tuh hasilnya errornya tuh bakal kecil semua gitu. Dan ya berarti bisa dibilang metode iterasi Gauss Seidel tuh lebih bagus gitu untuk masalah yang kalian dapetin di soal ini. Jadi gue saranin adalah memakai mengambil jawaban dari metode iterasi Gauss Seidel. Ini sebenarnya kalau kalian mau nambahin kode kode bagian errornya juga bisa, cuman karena keterbatasan waktu, kayak gak usah gue tunjukin gitu untuk nambahin errornya. Kalian sebenarnya juga bisa masukin secara manual dari persamaan. Misalnya kan ini kan 16 terus 38, 62,99 sama 81. Ya udah kalian coba masukin ke persamaan. Misalnya persamaan pertama itu kan ada 150 dikali 16 gitu. Tambah 75 dikali 38 tambah 100 dikali 62,99 tambah 75 dikali 81. Itu pasti mendekati 17.625.000. Ya udah kalian coba-coba sampai 4 persamaan. Itu pasti hasilnya mirip semua gitu untuk biar banyak interaksi gaussian. Ya udah kalian tinggal masukin aja berarti Pak, jawaban ini ke dalam eh, kerjaan kalian di ya, udah untuk bab 1 sampai bab 3 sebenarnya itu aja. Kalian ada yang mau nanya dulu nggak dari bab 1 sampai bab 3? Oke, mungkin gua nggak paman lah ya. Mungkin sekarang bisa lanjut ke kata. Paman nggak, tak? Oh, oke, sok-sok. Bentar guys, 5152 deh. Ini sambil nunggu juga. Sorry, sorry. Mungkin sambil nunggu kalian juga bisa nanya-nanya dulu ya. Bisa ke 52 gitu. Kalau misalnya ada yang mau tanyain. Oke, halo halo. Tes suara gue kedengeran nggak? Mantap. Oke. Jadi di sini gue mau ngelanjutin Gerard pembahasan di bab 4. Berarti bab 4 itu kita bahas soal optimasi. Di sini gue disclaimer dulu, gue akan tuh detail ngejelasin algoritma codingannya. Gue cuma mungkin detailin bantuin kayak metode ini tuh dipakai kapan dan lain-lain. Jadi pertama tuh optimasi. Optimasi sendiri tuh kita tuh intinya kita tuh mau nyari titik optimum dari fungsi-fungsi yang udah diketahui sebelumnya lah. Nah, di sini tuh biasanya ada dua fungsi, yaitu fungsi variabel tunggal atau variabel banyak. Cuma di sini gue cuma bahas
yang dua dimensi aja. Itu pun sebenarnya variabel banyak tuh jarang keluar juga sih. Biasanya masih variabel tunggal aja. Nah, di variabel tunggal sendiri itu tuh ada dua metode yang bisa dipakai, yaitu metode golden section sama metode Newton. Mungkin kita ke metode golden section dulu. Ini sebenarnya ya udah algoritma, kalian baca sendiri aja. Intinya golden section tuh kayak kalian tuh mencoba buat apa namanya, ngulangin terus menggunakan rasio golden section gitulah. Jadi kayak kalian nyari-nyari terus menggunakan rasionya si golden section. Nah, mungkin gue bakal nyontohin kalau misalnya kalian tuh ada soal buat nyari minimum maksimum. Gue biasanya itu menggunakan bantuan Desmos sih dulu. Jadi kalian misalnya udah punya fungsi, kalau kalian mau ngecek codingan kalian benar atau enggak, itu kalian tuh bisa pakai Desmos atau aplikasi lain lah yang membantu kalian buat ngupload grafiknya. Sebenarnya bisa di Python juga. Ini gue bakal contohin dengan grafik fungsi 2 sin x min x kuadrat. Nah, kita udah punya nih grafik 2 sin x min x kuadrat. Nah, buat metode Golden Section sendiri, itu tuh dia perlu batas. Jadi, dia tuh kayak nyari nilai minimum atau maksimum dari suatu titik ke titik lah. Nah, kasus ini kita coba nyari nilai minimum dari range berapa nih? 0 sampai 10. Nah, dari 0 sampai 10, itu ya sebenarnya kalian tinggal cari, bisa lihat di Desmos atau ya ntar tuh kalau UTS kalian perlu nge-share codingannya sih. Cuma at least kalian tahu hasil codingan kalian tuh bisa benar atau enggak. Ini gue kasih ada codingannya. Ntar kalau ini masih ada yang beberapa yang salah sih kayaknya. Ntar gue kirim aja buat kalian lihat dan kalian coba-coba sendiri. Nah, dia itu simpelnya ya udah kayak gitu aja, tinggal masukin aja kalau misalnya persamaannya apa, kalian masukin di sini, terus kalian kasih batasnya. Biasanya tuh harusnya dikasih tahu batasnya dari berapa sampai seberapa. Kayak misalnya ada di soal yang ada nggak ya? Pengumpulan tekanan bla 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 bla. Oh ya, nih pakai golden section. Dia itu ada batasnya. X low 1 sama X up-nya 5. Jadi kita juga harus ngasih batasnya kalau mau pakai golden section. Cuma enaknya tuh dia bisa di state lah kita mau nyari minimum atau maksimum, tinggal dikasih minus aja sih sebenarnya. Terus selanjutnya adalah metode Newton. Metode Newton ini nggak beda jauh, cuman metode Newton itu nggak ada batasnya. Jadi kalian bisa nyari di seluruh fungsi, cuman dia itu butuh turunannya, turunan pertama sama turunan kedua dari fungsinya. Dan kita tuh nggak enaknya pakai metode ini, itu tuh perlu nilai X awal, tebakan awal. Jadi dia tuh kayak nyari titik optimum di tebakan awal kita. Jadi dia tuh nggak bisa nebak mana nilai minimum sama nilai maksimum. Cuma nyari nilai ekstrim yang terdekat sama tebakan awal kita. Ya, misal kayak gini, gue misalnya nebak di minus 7,5. Dia tuh pasti tentuin dapatnya adalah nilai ekstrim di sini. Tapi kalau misalnya 0, X nggak ya? Oh, tiba-tiba dia di sini. Jadi kayak dia tuh terlalu sensitif sama titik awalnya. Jadi kayak gak begitu oke dalam menebak-nebak lah. Jadi kayak kita harus nebak-nebak dulu. Kalau di ini diganti. Ntar dia tiba-tiba ada di mana juga. 5 tuh. Dia mendekati sama yang di X-nya 5, 5,2 something lah. Nah, tapi kelebihannya dia itu iterasinya cepat. Nih. Dia itu cuma 4 iterasi, sedangkan yang tadi, yang golden section itu, oh ini ya, ini cuma buat ngetes benar atau enggak. Nih, jumlah iterasinya tuh 29. Karena dia tuh kayak nyari terus sampai dapat nilai optimumnya. Sedangkan kalau metode Newton, itu tuh dia karena udah ada tebakan awalnya, dia nyari dari sekitar situ aja. Cuma kita nggak akan tahu kita dapat minimum atau maksimum. Gitu. Jadi ya itu tadi kelebihan dan kekurangan dari Golden Section dan Newton. Terus untuk variabel banyak, sebenarnya ya itu jarang keluar juga ya. Jadi kalian bisa lihat aja sebenarnya. Intinya tuh kalau yang pencarian acak, ya itu sebenarnya random aja nyari dengan
iterasi sebanyak mungkin sampai dibandingin jadi dapat angka sekian, terus dibandingin lagi sama angka berikutnya mana yang lebih kecil, mana yang lebih kecil terus sampai dapat kayak iterasinya banyak. Yang negatifnya adalah ya dia harus pengulangan yang banyak banget. Ini contohnya ngeplot jarang sih di angkatan gua terakhir kayak muncul tiga dimensi itu di UAS nih. Tapi lupa materi apa tapi seingat gua nggak ada di UTS bahas-bahas apa namanya nilai optimasi dari dimensi. Terus yang kedua itu adalah metode steepest gradient ya, steepest gradient descent. Dia nyari dari naik gunung turun gunung yang paling terjal. Mungkin kalian ada di Matdas kalau nggak salah ya. Lupa deh. Kalkulus 2 mungkin. Ini yang dua dimensi nggak begitu. Harusnya sih nggak keluar. Jadi mungkin kalian ada juga deh kayaknya pertanyaannya tuh di UTS teori. Oh ya, jelaskan bagaimana penerapan metode golden section sama metode Newton ya itu tadi lah udah dijelasin. Terus kita lanjut aja ke bab berikutnya. Mungkin ada yang mau nanya soal metode optimasi atau ketan mungkin. Selanjutnya, oke lanjut aja ya kalau gitu adalah interpolasi. Nah sebenarnya di bab 5 di bab 6 itu materinya agak sama. Interpolasi sama pendekatan fungsi itu sebenarnya agak sama. Pembedanya adalah di interpolasi sendiri itu tuh kita mengetahui data yang sebenarnya. Jadi kita nggak bikin fungsi dari data yang banyak. Dalam arti data yang banyak itu data sampel. Mungkin sedikit, dalam teks sedikit. Nah, jadi kalau misalnya datanya berupa banyak kayak gini dan nggak jelas bentuknya, itu tuh ntar bakal pakai pendekatan fungsi. Sedangkan interpolasi itu biasanya kalau kalian di termo ada belajar tabel-tabel, itu tuh ya interpolasi udah jelas gitu, angka di X1 berapa, di X2 berapa, di X3 berapa. Nah, interpolasi sendiri itu ada tiga metode utama, yaitu metode langsung, interpolasi terbagi, sama diferensi terbatas. Metode langsung itu kalau kalian mau nyari fungsi linear, pakai ini nyari gradien dulu, dia sama dengan y0 ditambah y min y0 per x1 min x0 itu kan sebenarnya rumus gradien yang tengah. Itu tuh sebenarnya emang kalau kalian nyari persamaan linear menggunakan gradien kayak gitu, itu tuh sebenarnya nggak bisa dibilang regresi linear karena kita mengasumsikan y1 dan y0 itu adalah data yang sebenarnya. Jadi itu tuh lebih tepat disebut dengan interpolasi daripada regresi linear. Terus untuk fungsinya ya gitu-gitu aja. Mungkin kalau kalian bingung juga tinggal tanda titik. Cuman interpolasi linear ini gak enaknya tuh bukan interpolasi linear, sorry, interpolasi langsung, metode langsung. Itu tuh kita harus nyesuaiin rumusnya sama bentuk fungsinya. Kalau fungsinya linear gimana, kuadratik gimana, tuh beda-beda. Kalau nggak salah ada di PPT-nya. Nah, kayak gini. Jadi kayak ada dua titik, ya udah ditarik garis langsung. Terus kita mau coba X-nya berapa, kita dapat Y-nya berapa. Yaitu simple bikin persamaan linear menggunakan gradient. Terus yang kedua adalah metode interpolasi terbagi. Gue nggak tahu sih interpolasi terbagi itu maksudnya apa, tapi interpolasi terbagi ini Newton sama Lagrange itu lebih enak. Kenapa? Karena kita cuma butuh satu fungsi itu bisa macam-macam bentuk garisnya, bisa linear, bisa polinom dan lain sebagainya. Nah, untuk interpolasi Newton itu ah kita langsung contoh aja ya. Fix, maaf. Nah, hasil itu sebenarnya bakal sama-sama aja sih. Dari interpolasi Newton sama Lagrange. Ini sebenarnya untuk fungsinya kalian bisa lihat aja di buku. Karena ntar di UTS ada nggak tadi ya? Oh nggak ada ya, cuma ada optimasi paling juga coba lihat di mana. Jadi buat kayak bab ini, interpolasi itu tinggal sebenarnya biasanya dikasih tahu kayak gini juga. Jadi kalian mau nyari
di X berapa, terus udah punya data aslinya, tinggal dimasukin. Terus biasanya ini ada disuruh nggak? Ah, ini ada interpolasi terbagi Newton. Tinggal masukin dan lain-lain lah. Dan bisa disuruh ngeplot. Sama yang selanjutnya adalah Lagrange. Untuk Lagrange itu nggak jauh beda. Sama-sama aja sih sebetulnya. Sama Newton. Itu tinggal kalian masukin datanya, X-nya, terus cari X interpolasinya di mana. Terus ntar bakal muncul yang kalian mau cari. Nih, kalau Lagrange sama Newton tuh dia mau datanya banyak, dia tuh langsung ngebentuk sama bentuknya tuh linear atau bukan. Nah, bedanya apa antara Lagrange sama Newton? Newton itu biasanya dipakai di data yang sistemnya dinamis lah. Jadi datanya tuh nambah-nambah terus. Jadi interpolasinya tuh nggak akan keganggu. Sedangkan kalau Lagrange itu dia tuh kayak di update-nya tuh harus dari nol lagi. Jadi kalau misalnya ada data baru, tabel interpolasinya itu bakalan apa namanya, ulang lagi dari awal. Nah, terus yang terakhir itu metode diferensi Newton-Gregory. Ini tuh sebenarnya jarang dipakai karena dia tuh punya kekurangan yang lumayan mengganggu kalau menurut gua, yaitu dia apa namanya, jarak antar x-nya itu intervalnya harus jelas. Jadi dalam arti kalau misalnya Newton sama Lagrange itu tuh dia bisa kayak 0, 5, 7, terus tiba-tiba 15, itu tuh dia masih bisa handle. Sedangkan kalau buat Newton Gregory itu tuh nggak bisa, bukan nggak bisa sih, nggak optimal. Dia itu harus optimalnya kalau intervalnya jelas, dalam arti kayak 0, 5, 10, 15, dan lain sebagainya. Gitu untuk interpolasi. Terus interpolasi gitu-gitu aja sih banyak soalnya. Itu dikasih lupa dari tugasnya kelas mana. Tapi intinya cuma dikasih data, masukin, terus habis itu kita bentuk apa namanya, persamaan linearnya atau persamaan apapun, eksponensial dan segala macam. Lalu kita prediksi di X tertentu. Terus yang terakhir adalah mengenai pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi sendiri itu mungkin bakalan sering dipakai sih ke depan-depannya, yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil, pendekatan Chebyshev, sama pendekatan Fourier. Yang paling sering dipakai adalah metode kuadrat terkecil sama pendekatan Fourier. Kita bahas dari metode kuadrat terkecil dulu. Nah, metode kuadrat terkecil ini baru bisa dianggap regresi linear yang ya sebenarnya harusnya regresi linear seminimal minimalnya seminimal minimalnya adalah menggunakan metode kuadrat terkecil. Kenapa? Jadi dia tuh mengaproksimasikan banyak titik, dan dia tuh kayak apa ya? Langsung aja lah gambarnya. Nah, pendekatan linear dari sebuah titik yang banyak gitu loh. Jadi dia tuh ngelihat dari error. Jadi dia tuh bakalan melakukan pengulangan dari garis. Jadi kayak dia bikin garisnya tuh berulang-ulang terus sampai dia dapat error terkecil dari eh, titik per titik. Kok titik per titik sih? Titik sama garisnya. Jadi kayak, gue nggak bisa gambar lagi ya. Jadi gitu deh pokoknya deh. Jadi pendekatan linear tuh intinya dia nyari garis yang menghasilkan error paling kecil. Errornya dilihat dari mana? Itu tuh dari R square. Kalau kalian biasanya harusnya udah sering lah ya pakai Sheets atau Excel, biasanya kalau upload grafik itu bakal muncul kayak gini, ada persamaannya, dan harusnya ada R-nya, sebenarnya tinggal dipasang sih. Ada R square-nya. Woi, iya kan, bisa kan? Harusnya bisa. Iya, ada R square-nya, dan ini pendekatannya karena memang grafiknya memang harusnya linear, ya R square-nya bagus. Jadi semakin bagus R square-nya, berarti emang datanya itu bisa disebut linear. Terus yang selanjutnya adalah pendekatan Chebyshev. Pendekatan Chebyshev ini agak kompleks, tapi dia tuh kelebihannya adalah kalau kita nggak tahu data kita tuh sekompleks apa, data kita nggak tahu nih dia linear, dia sinus kah, atau dia
logaritmik kah, kita nggak tahu, dan bentuknya terlalu kompleks, itu kita bisa pakai pendekatan Chebyshev. Ini kayak misalnya contohnya adalah gua bikin ini pangkat minima x dikali sin 2 kali px. Itu lumayan ribet kan. Kita juga nggak akan mungkin kayak kita mau bentuk grafiknya gimana gitu. Itu tuh kalau pakai misalnya si Chebyshev, itu dia bisa ngeaproksimasiin. Dan dia itu karena tujuannya ada metode Chebyshev itu adalah mengecilkan nilai error. Jadi dia tuh makanya grafiknya tuh paling fit daripada kalau misalnya regresi pakai least square dan nanti yang Fourier. Terus yang terakhir adalah pendekatan Fourier. Pendekatan Fourier ini harus lupa ya, matrek satu kah atau matrek dua. Tapi intinya pendekatan Fourier ini kita tuh mau apa namanya mengaproksimasikan sebuah grafik sinus gitu. Contohnya adalah ini. Kita punya sebuah grafik. Biasanya tuh grafik sinus ini adalah kayak buat grafik sinyal gitu yang punya noise-nya banyak. Ini tuh bisa gue modif deh. Misal errornya bakal lebih gede kayak gini. Itu tuh diaproksimasinya bakalan lebih ribet. Apalagi ini tuh bisa dimainin juga nilai ini. Itu tuh semakin besar nilai n-nya, itu dia akan semakin mencoba untuk ngefit sama grafiknya. Cuman problemnya kalau semakin gede derajatnya juga itu nggak begitu bagus karena bisa jadi grafiknya tuh overfit juga. Kayak dia terlalu ngikutin errornya juga diikutin. Jadi sebenarnya nilai ininya juga perlu disesuaikan, misalnya nggak terlalu tinggi juga nggak begitu. Bukan berarti jelek gitu. Ini mungkin jauh lebih sesuai daripada yang derajatnya lebih tinggi. Nah, sayangnya pendekatan fungsi ini gue nggak dapet contoh soalnya sih. Jadi gue nggak bisa ngasih contoh. Tapi ya sebenarnya biasanya sih paling pendekatan fungsi lebih ke dikasih data lagi sama aja kayak interpolasi. Udah, itu aja. Mungkin materi dari gue nggak begitu banyak karena dari contoh soalnya juga. Yang penting tadi teori-teori per metode itu cukup penting karena biasanya harusnya kayak tadi ditanyain metode ini tuh gimana caranya, metode ini tuh gimana, perbandingannya gimana. Itu lumayan penting. Kalau masalah buat algoritma programnya, kalian bisa tanya ChatGPT aja. Apalagi Techcom kan, jadi harusnya sih aman-aman aja. Nggak ChatGPT. Yang susah itu kadang adalah eh, kita tuh nggak tahu, eh bentuk soalnya tuh nggak dikasih tahu fungsinya, tapi masalahnya adalah problem fisika lah. Kita harus nerjemahin dulu dari suatu sistem fisika. Itu yang ribet. Jadi kalau untuk program-programnya, ini nanti mungkin gue kasih aja. Gue share aja deh ya. Bisa nge-share zip nggak sih di chat? Nanti lah gue kirim aja di ada support. Itu aja materi dari gue. Mungkin tuh ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, gue cukupin aja. Thank you buat yang udah datang, sama thank you yang udah nonton replay. Mungkin gue tutup aja. Thank you semuanya.